Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Kapan terakhir kali kamu membaca fabel? Jujur, kalau gue sendiri udah lama banget sampai gak inget lagi judulnya apa. Fabel memang identik dengan cerita anak. Tapi buku yang akan gue bahas di episode podcast ini cocok buat dibaca oleh siapapun dari umur berapapun. Dan yang pasti, jangan lupa siapin tisu ya sebelum baca, soalnya sedih banget. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Halo, gue Mutiara. Biasanya dipanggil Muti. Di sini gue mau ngebahas sebuah buku yang setelah bukunya gue tutup, ceritanya masih terngiang banget di pikiran gue. Judul bukunya The Hen Who Dreamed She Could Fly. Ini buku yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Sun Mi Hwang. Gue baca versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitin oleh penerbit Baca. Di Korea sendiri, buku ini udah terjual lebih dari 2 juta kopi. Dan udah diterjemahkan ke berbagai bahasa selain bahasa Indonesia. Gue sebenarnya bukan tipe pembaca yang mempertimbangkan untuk membaca buku karena faktor bukunya bestseller atau semacamnya. Tapi ketika lagi baca buku ini, gue selalu ngerasa gak heran kalau bukunya laku keras, karena ceritanya emang bagus banget. Kalau katanya penerbit Penguin Random House, mereka bilang buku ini kayak versi Koreanya buku Charlotte's Web. Penulisnya sendiri, Sun Mi Hwang, udah dapetin banyak banget penghargaan, dan dia juga udah merilis lebih dari 40 buku. Sun Mi Hwang ini dulu gak bisa sekolah SMP loh saking miskinnya. Tapi ada seorang guru yang selalu ngasih dia kunci ke ruang kelas gitu. Jadi dia tetap bisa ke sekolah dan baca banyak banget buku. Sepertinya guru itu berjasa banget sih sama Sun Mi Hwang. Gara-gara itu dia tadi tetap bisa ngelanjutin ke SMA. Dan akhirnya bisa ngambil jurusan penulisan kreatif semasa kuliah. Gue tahu buku The Hen Who Dreamed She Could Fly dari seorang teman. Awalnya dia yang baca duluan. Kemudian dia post di akun Instagram. Dan gue jadi cukup penasaran setelah baca postingan dia. Buku ini bercerita tentang seekor ayam petelur bernama Daun. Jadi, Daun ini punya mimpi pengen jadi kayak ayam betina pada umumnya, yaitu bertelur, terus mengerami telurnya sampai menetas dan bercengkrama dengan anaknya. Tapi yang namanya ayam petelur kan nggak gitu ya. Dia memang dipelihara di kandang yang untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya telur oleh pemiliknya. Suatu hari, si daun ini berhenti menghasilkan telur. Nah, manusia pemiliknya merasa jangan-jangan daun udah gak jadi ayam petelur yang produktif. Akhirnya, daun dan ayam-ayam petelur lain yang udah gak bertelur dibuang sama pemiliknya. Sebenarnya, momen ini menjadi kesempatan buat daun untuk keluar dari kandang. Tapi ternyata dia baru menyadari kalau dunia luar itu jauh lebih mengerikan dari bayangannya. Saat di luar kandang, daun suka diincar oleh seekor musang pemangsa. Dia juga gak diterima di komunitas di halaman yang selama ini idam-idamkan daun. Ternyata orang-orangnya sombong banget. Untungnya, ada seekor bebek yang tinggal di sekitaran situ. Akhirnya menyelamatkan daun dari incaran musang. Dia juga ngasih daun tempat bernaung. Tapi,
Karena warga binatang di sana nggak suka dengan kehadiran daun, akhirnya daun sadar kalau mau nggak mau dia harus keluar dari sana dan mencoba untuk bertahan hidup sendiri. Di alam liar, daun akhirnya belajar untuk mandiri. Dia mencoba mencari makan sendiri dan memutar otak untuk kabur-kaburan dari si musang. Suatu hari, daun menemukan ada telur tergeletak begitu saja di semak-semak. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengarami telur itu dan mengadopsinya jadi anak sendiri. Gak diduga-duga, bebek yang menyelamatkan daun muncul kembali. Dan akhirnya dia ikut dalam petualangannya daun, membantu daun menghalau musang juga supaya nggak jadi mangsa. Nah, waktu telurnya akhirnya menetas, ternyata isinya adalah seekor anak bebek. Di situ daun menyadari kalau ternyata anak yang diadopsi itu adalah anak dari si bebek dan pasangannya. Tapi pasangannya ini udah mati karena jadi korban si musang. Daun akhirnya tetap membesarkan si anak bebek selayaknya anak sendiri. Tapi si anak bebek ini juga mengalami dilema antara dia sayang banget sama daun, tapi dia juga punya insting alami sebagai anak bebek. Nah, puncaknya memang ketika sekumpulan bebek muncul, disinilah daun diuji. Antara dia pengen si anak bebek tetap ada di deket dia, tapi di saat yang sama, dia juga sadar kalau si anak bebek tetap seekor bebek. Dia harus berkumpul dengan kawanannya dan mendewasa di sana. Menurutku ceritanya sebenarnya sederhana banget, tapi bisa dimaknai dengan dalam. Ada banyak banget kesamaannya antara petualangan hidup daun dengan hidup kita sebagai manusia. Misalnya, tentang gimana kita sebagai manusia sebenarnya makhluk yang komunal, pengen selalu hidup dalam kelompok. Dan karena itu juga memang ras manusia bisa survive sampai saat ini. Tapi, di saat yang sama selalu ada orang-orang yang gak punya insting untuk hidup komunal, atau punya hal-hal yang gak dianggap umum di masyarakat. Akibatnya, bisa jadi dia dikucilkan dari lingkungan yang sebenarnya dia pengen ada di situ. Lalu, juga tentang menaruh kepercayaan ke orang lain. Ada orang-orang yang bisa kita percaya sepenuhnya, ada juga mereka yang bermuka dua. Dan ada juga mereka yang emang gak mikirin orang lain aja sih, cuma mikirinnya dirinya sendiri. Itu ada banget. Dan satu lagi, kalau ini ya gue belum bisa ngerasain sih, karena belum punya anak. Tapi dari ceritanya aja udah kebayang banget gimana rasanya jadi seorang ibu yang harus ngelepas anaknya pergi untuk menjalankan hidupnya sendiri ketika mereka dewasa. Gue sendiri dari tahun lalu baru berangkat ke Australia. Karena gue emang punya rencana pengen pergi jauh dari rumah untuk merasakan gimana rasanya hidup sendiri dan mandiri di daerah lain yang jauh dari keluarga. Itu juga sebelum berangkat rasanya berat banget. Harus tinggalin orang tua dan terpisahkan oleh benua. Belum lagi pandemi juga bikin hati lebih was-was. Soalnya segala kemungkinan yang tadinya mungkin cuma ada di pikiran dalam waktu-waktu tertentu, gara-gara pandemi jadi lebih sering dipikirin. Beneran, pandemi mengubah segalanya dan membuat gue juga lebih menghargai waktu. Menurut gue, bagian paling kuat dari buku ini adalah perasaan keibuan daun sih. Kita dikasih gambaran sebuah cinta tanpa syarat. Bukan karena pertalian darah, bukan karena berasal dari ras atau spesies yang sama. Tapi ya karena tulus aja untuk mencintai sesama. Jadi mengharukan banget. Dan entah kenapa, gue ngerasa ceritanya juga jadi lebih ngena. Karena memakai tokoh-tokoh binatang yang merepresentasikan watak manusia. Bukan karena menyampaikan moral of the story itu lebih mudah lewat karakter binatang. Jadi kesannya nggak menggurui.
Atau ya mungkin karena sejatinya gue memang lebih suka binatang daripada orang kali ya. The Hen Who Dreamed She Could Fly adalah bacaan ringan setebal 222 halaman yang akan bikin hati lo hangat sama setelahnya. Jadi, kalau misalnya kamu lagi mencari bacaan dengan nuansa seperti ini, langsung aja cek Instagram penerbit baca ya untuk tahu pesan yang gimana. Sekian dulu ulasan buku dari gue kali ini. See you next time. Bye-bye.